Baiklah, saya Pepa Muza. Saya sini akan menjelaskan tentang akuntabilitas perawat kritis, teknologi, keperawatan holistik, alternatif, dan komplementer dalam keperawatan kritis. Yang pertama yaitu akuntabilitas perawatan kritis. Praktek keperawatan kritis didukung oleh organisasi profesional dalam menyediakan banyak sumber daya dan jaringan. SCCM atau The Society of Critical Care Medicine adalah multidisiplin, multispesialis, dan organisasi internasional. Salah satu misi dari SCCM adalah untuk menjamin kualitas yang tinggi dan hemat biaya bagi pasien yang sakit kritis. Prioritas utama organisasi adalah edukasi untuk perawat keperawatan kritis. Praktek yang terkait dengan spesialis, ujian disediakan untuk spesialis seperti perawatan neonatal, perawatan anak, perawatan kritis, perawatan progresif, ICU. Selanjutnya ada teknologi keperawatan kritis. Dalam dunia keperawatan, pertumbuhan teknologi telah terlihat khususnya di dalam keperawatan kritis. Kompetensi teknologi dapat mempengaruhi asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat kritis. Semua tenaga kesehatan yang berada dalam keperawatan kritis ditantang untuk mempelajari peralatan baru, perangkat memantau dan terapi yang berkontribusi. Contohnya adalah perkembangan HER yang dirancang untuk menangkap data yang berguna untuk mengambil keputusan sehingga dapat lebih efisiensi dalam penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya ada juga holistik keperawatan kritis. Keperawatan kritis adalah keperawatan yang dilakukan secara utuh atau menyeluruh untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu, masyarakat dan lingkungan. Yang pertama itu ada caring. Pada lingkungan keperawatan kritis digerakkan oleh teknologi yang cepat dan diarahkan untuk memantau dan mengobati kondisi yang mengancam jiwa. Caring fokus diberikan pada teknologi dan perawatan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas dalam fungsi fisiologi pasien. Selanjutnya ada perawatan individu. Adanya persepsi perawatan dan pasien tentang caring akan menunjukkan pentingnya membangun perawatan individual. Aspek terpenting dalam pemberian perawatan dan pemulihan pasien adalah dukungan pribadi dari keluarga dan orang penting lainnya. Sangat penting untuk melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan pasien. Selanjutnya ada kultur care. Keberagamaan bukan hanya masalah etnis tetapi juga kepekaan dan terbuka terhadap perbedaan gaya hidup, opini, nilai, dan kepercayaan. Selanjutnya ada alternatif dan komplementer dalam keperawatan kritis. Terapi komplementer menawarkan pada pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan pilihan untuk membantu menyembuhkan dan pemulihan. Alternatif menunjukkan bahwa terapi khusus adalah pilihan atau alternatif dari apa yang dianggap sebagai pengobatan konvensional dari suatu kondisi atau keadaan. Berikutnya ada juga beberapa terapi mental yang digunakan dalam keperawatan kritis. Yang pertama itu citra terpadu yang sering digunakan untuk mengurangi stres, penurunan efek samping, peningkatan kualitas tidur. Pijat memberikan efek positif pada fisiologis dan psikologis. Efek pijat paling umum adalah menurunkan kecemasan, menurunkan ketegangan. Selanjutnya ada terapi bantuan hewan. Penggunaan hewan sebagai tambahan untuk penyembuhan perawatan pasien. Hewan dibawa untuk memberikan tambahan penghiburan dan kenyamanan bagi pasien yang kritis atau sakit ringan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.